Salam jumpa Bapak Ibu dosen sekalian. Saya Tommy Patiasina dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unipa. Saya akan sedikit menyampaikan pengenalan tentang e-learning Unipa untuk menunjang proses pembelajaran daring dari Bapak Ibu dosen sekalian. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam penggunaan e-learning, saya sedikit memberikan gambaran tentang sistem e-learning Unipa. Jadi sistem e-learning Unipa ini terdiri dari 4 komponen, yaitu admin UPT TIK, jadi dari UPT komputer, kemudian ada manajer mata kuliah di fakultas masing-masing, lalu kemudian ada dosen atau sebutannya teacher dalam sistem e-learning, lalu kemudian ada mahasiswa atau student. Nah, tugas dari admin UPT TIK ini adalah membuka akses untuk manajer mata kuliah di tiap fakultas, kemudian memasukkan nama dosen dan mahasiswa ke dalam sistem e-learning Unipa. Walaupun juga ada alternatif lain, dosen dan mahasiswa bisa masuk melalui sistem create akun di awal masuk sistem e-learning. Kemudian juga ada tugas lain, yaitu meriset passport manager, dosen dan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu jika bermasalah dengan paspor bisa menghubungi admin UPT TIK. Kemudian menangani masalah teknis e-learning. Jadi itu tugas dari UPT TIK. Kemudian tugas dari manajer mata kuliah ini adalah membuat laman kategori dan tiap mata kuliah. Jadi itu diatur oleh manajer mata kuliah. Kemudian mengatur kategori dan laman tiap mata kuliah. Kemudian mengatur akses dosen ke laman tiap mata kuliah dan mengatur akses mahasiswa ke laman tiap mata kuliah. Nah, kemudian dosen ini mempersiapkan materi tiap topik tiap mata kuliah, kemudian mengatur topik tiap mata kuliah, mengupload materi mata kuliah, mengatur komunikasi dengan mahasiswa, mengatur virtual meeting, dan lain-lain. Nah, sedangkan mahasiswa ini akan menerima materi, kemudian mengupload tugas, bisa melakukan chat dengan dosen atau mengelola blog pribadinya, lalu kemudian bisa mengikuti kuliah virtual dan lain-lain. Ini tampilan dari e-learning Unipa. Nanti Bapak Ibu akan mengetik e-learning unipa.unipa.ac.id ya, di kolom command atas, kemudian klik enter, maka Bapak Ibu akan masuk ke laman login ya. Nah, untuk Bapak Ibu dosen yang sudah terdata atau sudah masuk ke dalam sistem, Bapak Ibu bisa menggunakan NIP sebagai username atau NIDN. Kemudian password ini yang awal bisa diperoleh ya dari manajer course di fakultas. Kemudian nanti setelah masuk, Bapak Ibu bisa mengganti password sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum terdata di dalam sistem, belum bisa, jika mencoba masuk lewat login dengan username dan password gagal, Bapak Ibu bisa menggunakan jalur create new account ya. Jadi membuat account baru ya, dengan cara mengklik tombol create new account ya, di sebelah ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah melalui laman login, Bapak Ibu akan masuk dan ke halaman change password, karena sistem ini mengatur Bapak Ibu untuk harus mengganti password terlebih dahulu untuk masuk ke laman inti dari e-learning. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik password
yang diberikan oleh fakultas, ya, di kolom current password, kemudian ketik password yang Bapak Ibu ingin pakai di new password, lalu diulangi lagi satu kali. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik save change, ya, klik save change untuk menyimpan perubahan. Jika ini sudah diklik, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini. Nah, di sini ada option continue, ya, untuk melanjutkan ke laman beranda atau home-nya. Untuk masuk ke dalam sistem e-learning MIPA, Bapak Ibu buka browser Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya di sini menggunakan browser Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu ketik di kolom e-learning, ya, e-learning.unipa.ac.id, ya. Sekali lagi, e-learning.unipa.ac.id. Kemudian ketik atau tekan enter. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke laman ini, laman depan dari e-learning MIPA. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sisi kanan ada menu login, ya. Bapak Ibu bisa klik di situ, ya, di menu login. Nah, kemudian akan masuk ke halaman login. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di sistem, Bapak Ibu bisa ngetik username, ya, dengan mengisi NIP atau NIDN. Kemudian di password ini isikan password yang diperoleh dari manajer course di fakultas, ya. Kemudian setelah itu bisa diklik login untuk masuk. Nah, itu untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lupa username dan password, bisa diklik di sini forgotten your username or password untuk proses mendapatkan username dan password yang baru atau diperbarui. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang belum pernah masuk atau belum terdata, Bapak Ibu bisa mengklik di create new account, ya, create new account. Jadi Bapak Ibu bisa klik di situ sebagai contoh di sini. Kemudian Bapak Ibu mengisi username Bapak Ibu, misalnya bisa menggunakan NIP, NIDN atau yang lainnya. Lalu kemudian bisa mengisi password yang diperoleh dari manajer fakultas, manajer course di fakultas. Lalu selanjutnya Bapak Ibu mengisi email Bapak Ibu, kemudian diulangi lagi emailnya, lalu mengisi nama depan, nama belakang atau family name, kemudian kota dan negara dibiarkan demikian, lalu kemudian create new account. Nah, nanti setelah diklik ini, Bapak Ibu akan diminta untuk masuk ke email Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi, ya. Nah, nanti kalau proses itu sudah berjalan, maka Bapak Ibu bisa kembali lagi masuk untuk melakukan login dengan menggunakan username dan email atau email kemudian password. Jadi bisa menggunakan username atau email dan juga password. Nah, saya coba login dengan menggunakan account saya. Kebetulan ini sudah tersimpan username dan password, kemudian login. Nah, ini karena saya sudah pernah masuk, jadi sudah tersetting demikian. Tapi Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk akan diminta untuk mengatur ulang passwordnya, ya. Nanti diikuti saja, diisi form, kemudian nanti setelah selesai perubahan password akan muncul kolom
atau ikon continue dan Bapak yang berwarna kuning. Nah, Bapak Ibu bisa klik di tombol atau kotak tersebut dan akan masuk ke dashboard. Nah, seperti begini. Nah, Bapak Ibu kalau sudah di sini, kemudian Bapak Ibu akan bisa mulai untuk mengelola kelas, ya. Ketika sampai di sini, Bapak Ibu bisa lebih dulu melakukan edit profile, ya. Jadi Bapak Ibu bisa sekaligus juga mengupload foto profil, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama masuk di laman e-learning, tentu saja Bapak Ibu belum mempunyai foto profil seperti yang saya punya saat ini. Ini karena saya sudah mau upload foto profil, makanya akan sudah tampil di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan edit profil sekaligus menambahkan foto, Bapak Ibu bisa arahkan kursor ke nama Bapak Ibu, ya, di bawah tempat foto, ya. Kemudian Bapak Ibu arahkan ke nama yang di bawah ini, ya. Kemudian Bapak Ibu klik di situ, ya, maka akan masuk ke bagian atau tampilan profil dan ada pilihan edit profil di sini, ya. Bapak Ibu bisa klik di situ untuk mengedit profil. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi kolom sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Kalau misalnya sudah oke, tidak masalah, bisa dilewati. Dan kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penggantian atau upload foto profil, ya. Kalau Bapak Ibu yang pertama masuk, foto ini tentu belum ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa mengambil foto profil dari folder Bapak Ibu di Windows, ya. Dan melalui ikon add file, klik di situ, kemudian Bapak Ibu bisa arahkan kursor dan klik di upload a file di sebelah kiri atas ini, ya. Kemudian Bapak Ibu choose file, lalu kemudian Bapak Ibu mencari foto, ya, foto yang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi Bapak Ibu bisa mencari foto di situ. Kalau sudah, klik open. Kemudian setelah muncul di sini nanti file fotonya, Bapak Ibu klik upload this file, ya. Upload this file foto, maka akan kembali ke sini, ya. Setelah foto Bapak Ibu tampak di sini, kemudian Bapak Ibu bisa klik update profile, ya. Nah, dengan demikian foto Bapak Ibu nanti akan muncul seperti tampilan foto saya di sini, ya. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengedit profil dan memasang foto profil, Bapak Ibu bisa kemudian kembali lagi ke dashboard. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini, ya, di dashboard untuk kembali ke halaman dashboard depan. Bapak Ibu bisa mulai dengan mengarahkan kursor ke course di bawah sini, ya. Kemudian akan masuk ke laman daftar fakultas, ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat angka-angka di sini, berarti angka-angka ini mata kuliah yang sudah di input, ya. Jadi sebagai contoh, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ada 174 mata kuliah yang sudah terinput, ya. Dan untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan, manajer course-nya saya sendiri, dan saya sudah membuka akses untuk setiap dosen dan mahasiswa untuk bisa masuk dan enroll di dalam mata kuliah masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu sudah sampai di sini, klik di folder fakultas, kemudian masuk ke folder
program studi. Ya, misalnya kita pilih folder S1 manajemen sumber daya perairan. Misalnya ada mata kuliah yang diampu di sana, kita klik. Kemudian kita pilih semester berjalan saat ini, semester gasal 2020-2021. Maka kita akan masuk ke laman daftar mata kuliah dari prodi MSP. Nah, Bapak Ibu perhatikan, karena ini sudah diisi semua mata kuliah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada 2 halaman, ya. Jadi jika mencari mata kuliah dan di halaman ini belum ada, Bapak Ibu klik next untuk mencari di halaman berikut. Nah, sebagai contoh saya mencari mata kuliah penginderaan jauh, ya. Mata kuliah penginderaan jauh. Nah, kalau sudah misalnya sudah dapat mata kuliah yang dicari, ya, misalnya ini penginderaan jauh, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini ada ikon anak panah dan kotak. Ini menunjukkan bahwa untuk mata kuliah ini sudah dibuka akses, ya, baik Bapak Ibu maupun mahasiswa. Kemudian yang ini menunjukkan bahwa sudah ada informasi yang terisi, secara khusus sudah ada dosen yang enroll, sudah masuk. Nah, kalau yang belum ada I-nya berarti belum ada yang masuk enroll ke dalam sistem mata kuliah. Nah, misalnya kita klik penginderaan jauh, ya. Nah, ketika Bapak Ibu masuk di sini, untuk Bapak Ibu yang pertama kali masuk ke ke laman mata kuliah ini, Bapak Ibu akan muncul di layar Bapak Ibu kotak enrollment, ya. Jadi ada 2 kotak enrollment. Yang pertama adalah enrollment untuk student dan yang kedua ada enrollment untuk teacher. Nah, Bapak Ibu bisa klik di kotak enrollment untuk teacher, ya. Jadi itu bisa muncul jika manajer course di fakultas sudah membuka akses untuk dosen dan mahasiswa, dan Bapak Ibu bisa masuk secara self enrollment, artinya bisa langsung masuk sendiri ke mata kuliah. Nah, dengan mengklik enrollment untuk teacher, Bapak Ibu akan diizinkan masuk ke laman ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tampilan yang defaultnya ini announcement, kemudian ada topik 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian di sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa lihat my course. Jadi folder ini kalau Bapak Ibu sudah masuk enroll di mata-mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, maka Bapak Ibu akan ditampilkan atau ditunjukkan semua mata kuliah yang Bapak Ibu sudah enroll. Sebagai contoh di sini, karena saya sudah enroll di mata-mata kuliah ini, maka mata-mata kuliah ini muncul di dalam folder my course. Nah, sementara yang aktif saat ini penginderaan jauh yang sementara kita buka. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah bagian announcement. Jadi ini bisa digunakan untuk menyampaikan pengumuman, ya, atau informasi-informasi penting kepada peserta kuliah atau student. Kemudian topik-topik ini, ya, akan digunakan untuk menyampaikan atau meletakkan materi-materi, ya, sumber daya ataupun melakukan aktivitas secara daring di sini. Jadi secara default ada 4, tetapi ini bisa ditambahkan, ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas atau perubahan dengan bagian-bagian ini? Ya, caranya yang pertama kita harus lihat di bawah foto kita, ya. Ini ada atau di bawah nama kita ada turn editing on. Nah, tombol ini yang harus diklik untuk mengaktifkan. Atau alternatif lain, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah
Di sebelah kiri bawah, di bawah bagian administration ini ada tombol atau icon turn editing on. Jadi bisa dua cara, yang di kiri bawah ini dan di bawah foto. Misalnya kita klik turn editing on, ya. Nah, maka tampilannya akan tampak seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa bagian-bagian ini, baik announcement maupun topik-topik, siap untuk diedit atau dirubah. Nah, seperti Bapak Ibu lihat bahwa topik-topik ini yang tersedia ada 4. Jika ingin ditambahkan, Bapak Ibu bisa saja menekan pada tombol di bawah ini, tombol add topics, ya. Bisa klik di situ, kemudian jumlah topik yang mau ditambahkan. Misalnya kita ingin menambahkan 2 topik, ya. Kemudian Bapak Ibu ketik 2 dan klik add topics, ya. Maka ada penambahan 2 topik di bawah, ya. Jadi sudah bertambah, Bapak Ibu. Nah, topik-topik ini bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan misalnya pokok bahasan, ya. Jadi pokok bahasan 1 bisa di semua aktivitasnya bisa diisi di topik 1, kemudian pokok bahasan 2 di topik 2 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan topik-topik ini sesuai kebutuhan, ya. Ya, bagaimana caranya kita mengelola laman mata kuliah kita? Ya, kita bisa mulai dengan pertama, ya, melakukan edit terhadap bagian depan, ya, tampilan awal atau bagian paling atas dari tampilan mata kuliah ini dengan cara klik di edit, ya, yang ini. Ibu klik, kemudian klik edit section, ya. Nah, Bapak Ibu akan masuk di laman ini, ya, laman edit section. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya mengganti, ya, general ini diganti dengan misalnya deskripsi mata kuliah, ya, deskripsi. Jadi Bapak Ibu mengetik di atasnya deskripsi mata kuliah. Nah, kalau ini sudah diisi, nah, kemudian Bapak Ibu bisa misalnya memasukkan di sini sedikit deskripsi tentang mata kuliah yang diampu ini, ya. Kalau sudah isi section name-nya, kemudian summary-nya, kemudian Bapak Ibu bisa klik save change, ya. Ya, maka di atas akan muncul deskripsi mata kuliah ini, penginderaan jauh. Jadi misalnya ini memberikan pengetahuan dasar dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai dengan mengedit bagian atas, ya, bagian top atas, Bapak Ibu bisa mulai juga dengan menyampaikan announcement, ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah ini, ya, dengan melakukan edit. Jadi announcement ini bisa dirubah misalnya dengan cara mengklik sini, kemudian kita ketik misalnya kita rubah ke pengumuman, ya, pengumuman dan informasi, misalnya informasi, ya. Nah, jika ini sudah selesai diketik, Bapak Ibu harus klik enter. Kalau tidak klik enter, maka itu tidak tersimpan. Jadi klik enter. Nah sekarang bagian ini sudah dirubah sebagai pengumuman dan informasi. Ya, kita akan bisa menambahkan materi atau apapun, ya, yang ingin ditambahkan di bagian pengumuman dan informasi. Misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan RPS, ya, dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, sebagai contoh di sini di bagian pengumuman
dan informasi ini, Bapak Ibu klik di Add an Activity or Resource. Jadi untuk menambahkan aktivitas ataupun sumber daya. Nah, klik di sini. Nah, nanti akan tampil pilihan-pilihan aktivitas, dan juga di bagian bawah ada pilihan dari sumber daya yang ada. Ya, jadi di sini misalnya ini untuk menambahkan tugas, ya, ini assignment. Kemudian ini untuk kehadiran, attendance. Nah, ini untuk melakukan virtual meeting, sebagaimana misalnya biasa kita gunakan Zoom. Jadi ini fungsinya sama, Big Blue Button BN. Kemudian ini untuk chat, choice. Nah, kemudian basis data, bisa e-voting. Kemudian ada external tool, feedback, forum, glossary. Kemudian ada listen, mind map, quiz, ya. Kemudian ada Scrum package, survei, wiki, dan workshop. Kemudian di sumber daya ini ada menambahkan buku, menambahkan file, menambahkan folder, kemudian menambahkan IMS content package, label, page, dan menambahkan URL. Jadi ini di sebelah kanan ini ada penjelasan untuk tiap penjelasan lebih detail, ya, untuk tiap aktivitas maupun resource. Bapak Ibu bisa membacanya, ya. Kemudian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu apa yang akan dipilih, ya. Misalnya kita akan menyampaikan RPS, berarti kita akan menyampaikan resource atau bahan yang ada pada kita, atau materi yang ada pada kita. Ya, misalnya dalam bentuk file, ya, kita akan tampilkan RPS dalam bentuk file. Maka itu kita klik di file sini, kemudian klik di add, ya. Klik add. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik namanya, misalnya rencana pembelajaran semester, ya, atau RPS mata kuliah, ya. Dan kemudian di dalam deskripsi Bapak Ibu bisa mengetik apa saja, ya, misalnya silahkan dibaca dan dipahami RPS mata kuliah penginderaan jauh. Ya, sebagai contoh atau apa lagi yang ingin ditambahkan, Bapak Ibu bisa ketik di situ. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa klik file yang akan diupload. Caranya klik di icon add file ini, ya. Jika ingin menambahkan folder, membuat folder baru, bisa di sini. Tetapi kalau kita menambahkan file saja, file single file atau 1-2 file, Bapak Ibu bisa klik di add file. Klik di situ, kemudian pilih choose file, ya. Bapak Ibu bisa menuju ke folder yang dimana file RPS yang akan ditampilkan disimpan, ya. Misalnya saya di mata kuliah, kemudian penginderaan jauh. Di sini ada RPS yang dalam versi Word atau dalam versi PDF. Jadi ini saya sudah convert ke PDF. Saya bisa double klik, maka akan masuk ke Windows File Picker ini, ya. Sudah muncul, kemudian klik upload file, ya. Ya, kalau sudah upload file, ini berarti sudah masuk. Bapak Ibu bisa klik save and display, ya, save and display. Nah, jadi sudah kelihatan bahwa ini ada file RPS mata kuliah penginderaan jauh, ya, dalam bentuk PDF yang nanti bisa dilihat oleh mahasiswa dan diklik di sini dan mereka bisa mendownloadnya. Contoh, saya klik sini dan ini akan kelihatan. Kemudian klik di
tombol kanan download ini, ya, dan materi ini akan di-download dan disimpan di folder mahasiswa, ya. Baik, kalau sudah, kita bisa kembali ke depan, ya, ke mata kuliah, laman mata kuliahnya. Caranya klik di sini, ya Bapak Ibu, di penginderaan jauh. Nah, kita kembali ke depan dan kita bisa lihat bahwa untuk pengumuman sudah ada isinya, ya, rencana pembelajaran semester atau RPS, ya. Demikian cara kita untuk memasukkan informasi atau sumber daya ke dalam bagian pengumuman dan informasi. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke bagaimana mengelola, ya, topik bagian-bagian dari tiap mata kuliah. Kita bisa mulai dengan mengklik untuk mengganti judul topik, ya. Misalnya edit topik ini mengganti namanya menjadi nama yang sesuai dengan pokok bahasan, ya. Klik di sini Bapak Ibu, kemudian ganti misalnya dengan pengantar penginderaan jauh, ya, misalnya pengantar penginderaan jauh. Jangan lupa klik enter, ya, namanya akan berubah. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan aktivitas atau resources seperti yang pernah kita lakukan di bagian pengumuman. Menambahkan materi kuliah dalam bentuk file, misalnya dalam bentuk PDF, ya, kita bisa klik di file, ya, kemudian klik add, ya. Klik add, kemudian kita bisa ketik di sini, misalnya materi kuliah pertama, ya, pengantar Inderaja, ya. Jadi kemudian bisa ditambahkan deskripsi di bagian kolom deskripsi ini, misalnya silahkan dibaca, ya, dibaca dan dipelajari, pelajari bagian ini, ya. Ini sebagai contoh saja, tetapi Bapak Ibu bisa menulis yang sesuai dengan keperluan Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan file dengan cara klik pada icon add file, kemudian choose file, ya. Kemudian kita akan mencari file yang akan ditampilkan, ya. Misalnya materi presentasi, ya, materi kuliah 1 misalnya. Ini ada yang sudah saya buat, ini sebagai contoh saja. Materi ini sudah dibuat dalam bentuk PDF. Diklik di situ dan akan muncul di sini, ya. Nah, kemudian seperti tadi lagi kita akan klik upload this file. Ya, jika sudah ada, selanjutnya kita bisa save and display, atau bisa juga save dan kembali ke halaman course penginderaan jauh. Misalnya kita klik di situ, maka Bapak Ibu lihat bahwa materi kuliah pertama pengantar Inderaja sudah masuk. Kita bisa menambahkan juga misalnya add activity, misalnya kita mau menambahkan assignment atau tugas, ya. Kita bisa klik di sini, kemudian kita klik add, ya. Nah, klik add, kemudian misalnya kita bisa tulis ini tugas pertama Inderaja, ya, kelautan misalnya. Nah, kita klik di situ, lalu kemudian kita bisa
ketik di deskripsi di sini misalnya silahkan diunduh dan dikerjakan, kemudian di submit ya, submit ke e-learning ya, misalnya demikian. Lalu kemudian file tugas ya, petunjuk tugas itu kita ambil di dengan ikon cara mengklik ikon add file, lalu kemudian lagi choose file ya, misalnya saya sudah siapkan tugasnya ya, penginderaan jauh. Ini ada tugas 1 penginderaan jauh ke lautan. Bisa klik di sini dan kemudian upload this file ya. Nah, jika selesai, kita bisa di sini di bagian tugas Bapak Ibu bisa set sehingga mahasiswa misalnya bisa memasukkan tugas sesuai dengan waktu yang kita tentukan ya. Misalnya di sini mengizinkan atau allow submission from dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya tanggal 8 September sampai dengan tanggal 15 misalnya ya. Kalau misalnya akan memungkinkan untuk ditutup ya, ada waktu untuk dikunci ya, kalau Ibu bisa klik enable sini, misalnya tanggal berapa Bapak Ibu ganti juga di sini ya. Kemudian ada waktu, ada setting untuk mengingatkan kita ya, untuk memberikan nilai bagi tugas tersebut. Jadi ini bisa disetting ya. Jadi dimulai berapa sampai tanggal berapa ya, dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian bisa setting waktu dipotong ya, ditutup ya, pada tanggal berapa. Nah, kalau ini sudah, kemudian Bapak Ibu bisa klik di save and return to course misalnya. Nah, kita akan kembali dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa tugas Indraja Kelautan juga sudah masuk di samping materi kuliah 1 mahasiswa. Jadi ini bisa dilakukan pengeditan, misalnya saya ada kesalahan pengetikan di sini, kita bisa mengedit ya, kita bisa memperbaiki. Saya kuliah ya, kemudian enter ya, klik enter ya, dia berubah sekarang. Nah, jadi itu bagaimana cara kita untuk mengelola bagian topik. Setelah Bapak Ibu meletakkan atau memasukkan tugas ini ke bagian topik, kemudian Bapak Ibu bisa coba untuk mengecek ya, bisa klik di sini. Nah, ini kelihatan ya, tugas 1 Indraja Kelautan, kemudian ada filenya di sini, kemudian di sini ada laporan ya, ada berapa partisipan yang sudah masuk dan mengunduh atau membaca ini. Kemudian nanti jika ada yang sudah memasukkan tugas akan terlihat di sini ada berapa yang sudah memasukkan tugas ya. Kemudian di sini nanti kira-kira ada file yang sudah harus dinilai ya, sesuai dengan waktu yang akan diset tadi. Lalu kemudian ini waktu tersisa untuk pengumpulan tugas ya, masih ada 6 hari misalnya. Lalu kalau misalnya sudah, Bapak Ibu bisa cek di sini view submission jika ingin mengetahui mahasiswa siapa yang sudah memasukkan ya, misalnya diklik di sini ya. Nah, di sini belum ada yang memasukkan ya, belum ada yang memasukkan tugas. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan beberapa file sekaligus dalam satu folder, maka Bapak Ibu bisa melakukan penambahan folder ya.
agar file-file itu bisa langsung tersusun di dalam satu folder. Caranya seperti biasa, klik add an activity, kemudian ke bawah dan pilih folder, ya, kemudian add. Nah, lalu misalnya diketik di sini bahan bacaan misalnya, ya, Bapak Ibu. Lalu kemudian kita bisa menambahkan file satu persatu, ya, seperti yang tadi kita lakukan. Jadi satu file dimasukkan, ya, misalnya seperti ini, choose file, satu file misalnya. Ini ada bahan bacaan, kita masukkan, ya. Kemudian kita klik upload this file, dia akan masuk ke sini. Atau kita bisa sekaligus mengambil beberapa file, ya, dengan jalan file folder tempat kita menyimpan file di Windows ini kita buka, ya, misalnya ini. Biasanya kalau kita buka dia dalam keadaan full begini dulu, kemudian kita harus klik di tampilan restore down seperti ini, klik di tengah ini, ya, Bapak Ibu, klik, lalu kita atur supaya dia bisa ukurannya diatur supaya bisa berdampingan dengan kotak ini, tempat penyimpan file, ya. Lalu misalnya kita mau ambil beberapa, ya, misalnya 2 atau 3 sekaligus, kita blok, ya, misalnya kita akan mengambil 3 ini, klik tahan, lalu kita drag, klik kiri tahan, lalu diletakkan ke sini, kemudian dilepas. Nah, ini file ini semua kemudian akan masuk, ya. Jadi ada 4 file digabung di dalam, ya. Misalnya Bapak Ibu melihat juga bahwa ini saya tidak jadi menampilkan yang ini, misalnya Bapak Ibu klik di sini di folder yang Bapak Ibu tidak perlu klik, maka akan muncul tampilan begini, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik delete. Nah, oke, konfirmasi. Nah, akhirnya tinggal 3 file ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung save and return to course, ya. Nah, maka di sini akan tampil, ya, bahan bacaan, folder bahan bacaan di mana di dalamnya. Bapak Ibu bisa klik di situ, akan tampil, ya, file-file ini, dan mahasiswa bisa mendownload satu persatu dengan cara mengklik nama, atau mereka bisa mendownload secara langsung, download foldernya, ya. Jadi itu caranya Bapak Ibu bisa gunakan untuk memasukkan beberapa file sekaligus dalam folder. Kita bisa kembali ke course lagi, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana cara Bapak Ibu melengkapi atau memasukkan materi-materi dan bahan-bahan di dalam materi di dalam laman mata kuliah dari Bapak Ibu. Dan ini bisa dilakukan juga untuk topik-topik selanjutnya, ya. Bisa dimulai dengan mengganti nama topik, kemudian memasukkan aktivitas-aktivitas yang ada. Di samping Bapak Ibu menambahkan file, ya, atau folder, Bapak Ibu juga bisa menambahkan link yang Bapak Ibu bisa atau Bapak Ibu merasa perlu untuk dibaca atau dikunjungi oleh mahasiswa. Nah, misalnya kita ingin mahasiswa bisa membaca atau belajar dari link, misalnya saya ketik Modis Aqua misalnya, Modis Aqua, klik, kemudian saya pilih ini Modis Aqua Ocean Color, ya, untuk mahasiswa penginderaan jauh. Nah, kalau sudah di sini, misalnya kita ingin mahasiswa membaca dari sini, ya, atau misalnya kita bisa masuk ke bagian yang langsung harus dibaca, ya, misalnya tentang data management overview misalnya,
atau mungkin tentang misi Modis Aqua, ya. Misalnya ini supaya jadi pemahaman tambahan pengetahuan untuk mahasiswa. Nah, bagian ini yang kita akan sampaikan ke mahasiswa. Bapak Ibu blok URL-nya di atas, ya. Kemudian klik kanan, copy, ya. Bapak Ibu copy. Kemudian Bapak Ibu kembali ke bagian ke e-learning lagi, ya. Lalu Bapak Ibu klik di add activity, scroll ke bawah di bagian URL, kemudian Bapak Ibu tambahkan add URL, lalu Bapak Ibu klik di sini misalnya Aqua Modis Aqua, ya. Modis Aqua mission, ya, misalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di bagian external URL, klik kanan, kemudian Bapak Ibu paste URL tadi, ya, yang di copy tadi, masuk ke sini. Nah, sudah ada. Lalu kalau sudah, Bapak Ibu bisa tambahkan catatan, misalnya silahkan dipelajari. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa save and return to course, ya. Nah, maka akan terlihat di sini bahwa ini ada link untuk Modis Aqua Mission, ya. Mahasiswa bisa klik di situ dan kemudian akan masuk ke di sini, ya. Ada petunjuk silahkan dipelajari, klik di sini dan akan masuk. Mereka akan masuk ke laman website atau URL yang tadi, Modis Aqua, ya. Demikian itu cara untuk menambahkan link eksternal ke dalam materi e-learning kita. E-learning ini dilengkapi dengan fasilitas untuk video conference atau virtual class, ya. Namanya Big Blue Button. Jadi Bapak Ibu bisa akses melalui mengklik add an activity seperti biasa, kemudian pilih centang Big Blue Button, kemudian klik add. Nah, jika sudah di sini, kita hanya perlu untuk memberikan nama, misalnya Inderaja untuk virtual class name-nya. Nah, kita lihat di sini, ini sudah diatur default untuk semua partisipan terlibat. Kita sebagai dosen akan sudah diset sebagai moderator. Kita tinggal save and display saja. Kita akan masuk ke laman join session. Klik di join session. Ya, kita akan terhubung dan diberi pilihan apakah akan bergabung dengan mode mikrofon, jadi kita bisa berbicara dan mendengar, atau hanya dengar saja. Jadi jangan sampai salah pilih. Mungkin kita sebaiknya harus memilih mikrofon supaya nanti kita bisa berbicara dan juga bisa mendengar. Klik di situ, lalu ini akan tersambung ke uji echo, ya. Jadi ini untuk menguji mikrofon kita, ya. Jika kita sudah mendengar suara kita klik yes. Jika tidak mendengar, kita klik tidak. Nah, karena sudah didengar, kita klik yes, ya. Ini tampilan virtual class-nya. Bapak Ibu bisa melihat, ya. Di sisi kiri ini ada fasilitas untuk obrolan publik atau chat, ya. Kita bisa mengetik pesan di sini, ya. Kemudian dikirim dan ini akan terbaca di semua
orang ya. Lalu di bawah ini bisa untuk catatan bersama ya. Misalnya kita ingin membuat catatan dari yang penting dari perkuliahan kita bisa mengetiknya di sini. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat ada berapa pengguna atau pengguna siapa yang sudah bergabung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian di bagian ini ya, kita lihat juga ada bagian layar ya. Ini sama saja dengan whiteboard istilahnya. Jadi ini dipakai untuk nanti kita beraktivitas. Nah, sebelumnya di sini bisa ditutup ya, agar tampilan layarnya bisa lebih besar. Nah, kemudian Bapak Ibu, virtual class ini bisa juga direkam ya. Jika kita ingin merekam, ini tombol ini bisa diklik ya, untuk merekam. Nah, kalau Bapak Ibu lihat display ini di sebelah kanan ini adalah alat untuk menulis ya, sesuatu di layar ini atau di whiteboard. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau berpindah ke whiteboard yang baru atau papan tulis yang baru. Misalnya kita bisa mulai dengan klik sini ya, kita akan mendapatkan whiteboard yang baru, yang bersih, yang belum ada isinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau kita ingin menulis, kita bisa klik di tanda ini ya, kita ambil pensil, kemudian kita bisa memilih warna ya, kemudian memilih ketebalan misalnya, kemudian bisa mulai menulis atau menggambar ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian di sini untuk membatalkan aktivitas sebelumnya ya, jadi ini untuk undo ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk membersihkan papan tulis atau membersihkan semua tulisan atau gambar ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini bisa digunakan untuk menulis bersama. Jadi kita bisa menulis bersama-sama dengan mahasiswa ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini untuk mengaktifkan speaker atau membisukan ya. Jadi kita bisa stop sini mikrofonnya, lalu di sini untuk audio, pengaturan audionya, lalu ini untuk pengaturan webcam. Kalau kita ingin dilihat ya video kita klik di sini berbagi webcam. Nah, kalau kita tidak ingin, kita bisa tetap dalam mode nonaktif webcam. Lalu kemudian di sini ada fasilitas untuk share screen atau berbagi layar ya. Di Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk berbagi layar. Nah, kemudian ini bisa dijadikan full screen jika Bapak Ibu menghendaki. Bisa klik di sini untuk presentasinya menjadi full screen, dan kemudian kita bisa keluar dari full screen dengan cara klik di kanan bawah lagi ya, kita kembali ke normal ya. Yang menarik Bapak Ibu bahwa Big Blue Button ini dilengkapi juga dengan fasilitas yang sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di bawah kiri ini ada tanda plus. Ini untuk menambahkan aktivitas apa yang penting. Misalnya Bapak Ibu bisa melakukan polling untuk mahasiswa, mengunggah presentasi atau berbagi video ya. Misalnya Bapak Ibu mau mengunggah presentasi ya, mengunggah file misalnya, lalu Bapak Ibu akan masuk ke sini, bisa menggunakan jalur ini ya, telusuri berkas. Bapak Ibu bisa klik di situ dan mencari berkasnya, atau Bapak Ibu bisa saja langsung mengambil dari folder. Misalnya ada folder yang aktif di sini dan materi ada di situ, Bapak Ibu bisa menyandingkan ya. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa mengambil
salah satu file yang Bapak Ibu perlukan. Jadi misalnya untuk uji coba ini kita mengambil file ini ya, masuk ke dalam, kemudian kita klik unggah ya. Menunggu sebentar ya, dan filenya sudah ada di sini ya. Jadi semua mahasiswa akan bisa melihat. Nah, ini kita bisa memperbesar layar penuh ya, kemudian bisa ditampilkan melebar, jadi klik di tombol di bawah ini ya, kemudian digeser ya, klik tahan dan menggeser ya. Misalnya bisa pada saat menampilkan ini kita bisa sambil menulis atau memberikan catatan atau menambahkan objek. Misalnya kita menulis ya, kita bisa misalnya memberikan tanda centang contoh dan hal-hal lain sebagainya yang bisa kita lakukan ya. Ini bisa dihapus, dibersihkan, kemudian kita bisa keluar ya, kembali, kemudian ditampilkan normal lagi ya. Terus kemudian bagaimana kita bisa mengeluarkan lagi file ini dari tampilan? Caranya klik di sini lagi, lalu kemudian klik di unggah suatu presentasi, lalu Bapak Ibu lihat di sini yang aktif adalah tugas mata kuliah penginderaan jauh. Kita nonaktifkan, kita ganti dengan cara klik di default ya, klik di default, berarti ini sudah tidak aktif lagi di whiteboard, dan kemudian kita klik konfirmasikan. Nah, whiteboard kembali normal seperti biasa. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengadakan pooling ya, dengan cara klik di sini. Bapak Ibu sudah siapkan file poolingnya dan klik di mulai pooling ya, mulai pooling, kemudian klik di sini tampilkan poolingnya ya. Bapak Ibu bisa seperti biasa ambil di sini melalui telusur berkas, tetapi bisa juga mengambil langsung seperti tadi ya. Ini dimasukkan ke sini, kemudian menunggu sebentar, klik unggah ya. Ini proses untuk menampilkan berkasnya ya. Nah, di sini mahasiswa akan Bapak Ibu minta ya untuk memilih ya, untuk memilih dari antara 4 option ya. Nanti kita kasih klik di sini untuk memberikan pilihan kepada mahasiswa ya. Kemudian mahasiswa akan memilih dan akan nanti hasilnya akan terlihat ya, apakah mereka memilih A, B, C atau D ya. Kemudian setelah waktu yang ditentukan selesai, kita bisa klik di umumkan hasil pemungutan suara ya. Maka nanti akan kelihatan di sini di bawah berapa orang atau berapa persen yang memilih A, B, C dan D ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu pakai untuk misalnya ingin mengetahui pemahaman mahasiswa ya sebelum memulai pembelajaran ya. Baik, kalau sudah ini di close, lalu kemudian filenya juga dinonaktifkan, kembali default, konfirmasi ya, dan kita kembali ke tampilan normal lagi. Di virtual class Big Blue Button ini ada juga fasilitas untuk berbagi video eksternal ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk berbagi video, misalnya dari YouTube ya,
atau dari sumber-sumber lain untuk berbagi kepada mahasiswa. Ya, misalnya kita klik di sini, ya, dan misalnya kita sudah punya video dari YouTube yang akan kita tampilkan. Misalnya ini videonya, Bapak Ibu bisa klik di sini, ya, di URL-nya, kemudian sudah diblok. Jika sudah diblok, bisa di copy kembali ke blue button sini, dilepas di sini atau di paste di sini, lalu kemudian klik berbagi video baru. Nah, video ini akan langsung tampil, ya, di layar dan bisa langsung ditonton atau disaksikan oleh mahasiswa peserta kuliah sekalian. Nah, jika sudah selesai, klik di sini, kembali di render place, kemudian berhenti membagikan video eksternal. Jadi klik di situ dan layar kembali normal seperti biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini tampilan dari Big Blue Button, ya, fasilitas di e-learning yang bisa digunakan untuk video conference dosen dengan mahasiswa. Jadi ini tampilan ketika mahasiswa sudah bergabung. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa mahasiswa bisa menampilkan video mereka dan mereka juga bisa sekaligus berkomunikasi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sisi kiri sini, ini adalah daftar nama, ya, daftar nama dari peserta yang sudah hadir. Saya, kemudian para mahasiswa yang sudah ada di room. Kemudian di sini kita bisa pakai untuk chat di bagian tengah. Ini bisa dipakai untuk mengetik pesan yang disampaikan, jadi bisa berkomunikasi. Kemudian di kiri atas ada catatan bersama yang bisa digunakan untuk membuat catatan setelah atau di tengah-tengah perkuliahan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada tombol juga untuk menampilkan tiap peserta lebih jelas, ya, menampilkan di layar besar. Misalnya saya klik di sini, saya bisa menampilkan saya, dan ini bisa dilihat oleh mahasiswa yang hadir. Kemudian saya akan close lagi, kemudian saya bisa menampilkan mahasiswa lain, misalnya Gema ditampilkan, kemudian berikut Gilbert, ya, lalu kemudian Yadi bisa ditampilkan, ya, secara bergantian. Nah, kemudian Bapak Ibu dilihat di sini, ini bisa berfungsi sebagai papan tulis atau whiteboard, ya. Jadi kita bisa menulis apa di sini, ya, dan bisa dilihat oleh mahasiswa. Misalnya Bapak Ibu bisa klik di button ini, di tombol ini, ya, kemudian bisa mengambil pensil misalnya, kemudian bisa mulai menulis, ya, misalnya, ya, ini bisa ditulis atau bisa minta ukuran, ya, besar ukuran tulisannya seperti ini, ya, atau kemudian bisa ditambahkan bentuk-bentuk, misalnya segitiga, ya, lalu kemudian ada lingkaran, ya, dan lain-lain. Nah, untuk menghapus, ya, Bapak Ibu bisa menghapus di sini, tapi sebelum menghapus bisa juga undo saja untuk untuk menghilangkan langkah terakhir, ya, yang kita kerjakan. Kemudian ini bisa digunakan untuk menghapus, membersihkan tombol ini. Nah, kemudian yang paling bawah ada tombol papan tulis yang bisa diset untuk satu pengguna atau bisa untuk dua pengguna. Misalnya saya set menjadi multi pengguna, ya, maka saya bisa seperti Bapak Ibu lihat di kursor ada nama saya, berarti saya melakukan penggambaran atau penulisan. Saya bisa minta salah satu mahasiswa, misalnya Gilbert, untuk
menggunakan fasilitas ini. Bisa coba Gilbert ambil di pen yang kanan, klik situ atau apa saja, lalu ini kelihatan Gilbert, kursornya Gilbert ada ya, mulai bergerak. Bisa digambar ya, kelihatan ya. Jadi saya bisa melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa saya ya, seperti begitu Bapak Ibu. Jadi itu fungsinya. Kemudian misalnya kita bersihkan atau kita bisa tinggalkan, kemudian kita bisa pindah di papan tulis atau salindia istilahnya yang baru dengan cara klik di sini ke salindia 3, mulai dengan yang kosong lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga melakukan share screen ya, dengan cara pilih tombol ini yang ada layar di bawah, klik di situ. Tapi saran saya sebelum klik di situ, saya cancel dulu. Bapak Ibu harus membuka dulu file yang akan ditampilkan. Misalnya saya contohkan, saya buka, aktifkan begini, ini materi PowerPoint saya yang akan saya tampilkan. Kemudian saya kembali ke e-learning, lalu kemudian saya klik di share, bagikan layar atau share screen. Lalu ini saya klik di application Windows. Nah, ini kelihatan ada layar saya yang akan saya, atau PowerPoint yang akan saya presentasikan. Saya klik di situ, kemudian saya klik share. Nah, saya bisa minta respon dari mahasiswa saya, apakah ini sudah kelihatan di layar bertiga, bisa kelihatan? Iya, ini full, iya, full screennya. Bentar. Ya. Masih proses ya. Ya, saya coba lagi ya. Bali share screen. Ya, ini bisa kelihatan. Halo, Gil. Oke, saya coba full screen ya. Ya. Nah, kalau full screennya kelihatan ya. Full screennya kelihatan ya. Oke, baik. Kemudian lanjut, kursornya juga kelihatan ya. Oke, baik. Saya stop lagi share-nya. Saya escape. Kemudian saya kembali ke layar. Jadi demikian Bapak Ibu. Kemudian di sini di kiri ini ada pilihan. Misalnya kita mau menjadikan mahasiswa kita merubah statusnya, misalnya menjadikan penyaji atau menjadikan yang bersangkutan, mahasiswa bersangkutan sebagai moderator. Ya, ini bisa diklik di sini. Kemudian bisa juga membuat obrolan secara privat ya dengan mahasiswa kita. Jadi fungsi-fungsi ini ada di dalam ini ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam e-learning ya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan juga di bagian di pengguna. Jika diklik di sini Bapak Ibu, nah ini ada beberapa pilihan. Misalnya kita bisa membisukan atau menonaktifkan mikrofon semua pengguna, misalnya termasuk saya sebagai moderator atau sebagai dosen, atau kita bisa kembali membuat matikan membisukan pertemuan ya. Jadi kita bisa kembali lagi ya seperti biasa, atau kita hanya bisukan semua pengguna kecuali kita sebagai penyaji ya. Sebagai contoh begini ya. Jadi pengguna yang lain dibisukan, tetapi kita sebagai moderator atau sebagai dosen tidak dibisukan. Kalau mau kembali lagi, kita bisa klik di sini ya.
kembali lagi, ya. Kemudian ada fungsi juga untuk menyimpan nama-nama pengguna, ya. Kemudian bisa juga mengunci pemirsa. Lalu yang penting juga ini bisa membuat ruang pecahan. Jadi bisa membagi ruang-ruang untuk menjadi ruang diskusi yang lebih kecil daripada kelas kita yang besar. Jadi dari kelas kita yang besar kita bisa membagi, ya, kelas ini menjadi kelas-kelas kecil atau kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi, ya. Dan ini bisa di-chat di sini. Misalnya ruang pecahan, banyaknya ruang misalnya 2, ya. Durasinya berapa menit, ya. Kemudian kita bisa membagi dengan mengklik nama di sini. Misalnya saya mengklik nama saya, kemudian Gilbert masuk di ruang 1, kemudian saya mengklik tahan nama Salyadi dan nama Gema dimasukkan ke ruang 2, ya. Misalnya durasi waktunya saya cuma contoh saja, jadi 5 menit. Kemudian klik di tombol buat acak, ya. Nah, kemudian di sini kita yang sebagai peserta di dalam kelas harus memilih, ya, untuk bergabung di ruang, ya. Klik di sini dan maka saya akan terhubung, ya, di dalam ruang yang khusus hanya misalnya saya dan Gilbert yang sudah dibagi tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sini sisa waktu untuk pecahan grup tinggal 8 detik. Dan jika sudah selesai waktunya, maka semua peserta akan kembali ke ruang utama. Kita mulai proses lagi. Menyambung lagi ke echo-nya, kemudian kita klik yes, dan kita sekarang sudah bergabung di dalam grup kembali. Ya, jika Bapak Ibu sudah selesai dengan kegiatan pertemuan virtual perkuliahan, Bapak Ibu bisa klik di sini, ya. Kemudian akhiri pertemuan. Nah, saya juga mengingatkan bahwa pertemuan ini bisa direkam. Jadi ini ada tombol untuk mengklik, ya, untuk mulai merekam, ya. Dan kalau sudah berakhir, akhiri pertemuan, klik yes, dan sesi sudah berakhir. Ya, kembali ke depan lagi. Ya. Jika selesai melaksanakan kegiatan, Bapak Ibu bisa klik untuk menghentikan editan, proses edit, ya. Jadi bisa diklik di sini untuk menghentikan proses edit, turn editing off. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa membuat absensi, ya, untuk perkuliahan di e-learning ini. Nah, misalnya kita bisa membuat absensi dan diletakkan untuk tiap topik, bisa diletakkan di topik, atau kita bisa membuat absensi yang diletakkan di bagian depan, di bagian deskripsi mata kuliah ini. Nah, tapi itu bisa diputuskan oleh Bapak Ibu dan tim. Nah, misalnya kita akan membuat absensi yang diletakkan di bagian deskripsi mata kuliah dan mencakup semua mata kuliah yang semua topik yang ada, maka kita bisa membuatnya di sini. Nah, kita klik di turn on editing, jangan lupa untuk mengaktifkan. Kemudian di bagian deskripsi mata kuliah ini kita bisa tambahkan, ya, add an activity. Klik di sini, kemudian pilih attendance atau kehadiran, kemudian klik add, ya, maka akan muncul demikian tampilannya. Kita ganti misalnya dengan nama
absensi penginderaan jauh. Oke. Nah, kemudian kita ketik di sini misalnya absensi semester ya, Gasal 2020 2021 ya. Kemudian kita save and display ya. Kita save and display. Nah, kemudian ketika kita masuk di tampilan ini, Bapak Ibu bisa klik di Add Session untuk menambahkan absensi. Nah, seperti kita ketahui di kita ada praktikum dan ada perkuliahan. Nah, karena itu kita harus memisahkan antara absensi perkuliahan dan juga absensi praktikum. Misalnya mata kuliah penginderaan jauh ini perkuliahannya itu dilaksanakan pada hari Rabu jam 13.10 ya. Kemudian praktikumnya hari Selasa jam 7.30. Oke, kita bisa set di sini. Pertama kita set dulu absensi, kita ketik di deskripsi absensi kuliah penginderaan jauh ya. Kemudian kita pilih harinya, misalnya mulai hari ini dari jam 13.10 sampai jam 15.00 ya. Kemudian kalau sudah kita ingin absensi diulangi ya setiap minggu, maka kita klik di repeat ini, cek di situ the session above as follow. Nah, harinya hari Rabu ya kuliahnya, kemudian diulang setiap 1 minggu, kemudian diulang sampai tanggal berapa ya. Nah, satu semester Gasal ini biasanya kita berkuliah sampai November atau Desember awal ya. Kita bisa letakkan saja atau pilih hari Rabu tanggal 9 Desember ya, dianggap itu sebagai perkuliahan akhir. Nah, kita setelah itu kita kemudian klik add ya, kayak absensi untuk perkuliahan ya sampai dengan bulan Desember sudah ada di sini ya. Lalu kemudian kita add session lagi untuk membuat yang praktikum. Nah, misalnya kita ketik dulu absensi praktikum penginderaan jauh ya. Kemudian kita bisa pilih tanggal. Nah, akan dimulai minggu depan ya praktikum, berarti hari Selasa minggu depan tanggal 15 September ya, dari jam 7.30 ya, jam 7.30 sampai jam 10.00 ya. Ya, oke. Nah, kalau sudah kita bisa kemudian menyimpan. Oh, sebelum menyimpan kita akan cek di repeat the session, kemudian hari Selasa praktikumnya setiap Selasa, diulangi setiap minggu, kemudian kita repeat until sama ya, kita bisa praktikumnya bisa berakhir sampai Desember misalnya tanggal 8 ya. Kalau sudah kita klik add ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini absensi sudah tersedia ya. Nah, di sini mulai jamnya, kemudian tanggalnya ya, sudah disediakan ya, perkuliahan maupun praktikumnya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik di sini ya untuk melihat kehadiran atau mengambil absen, kemudian
bisa di sini untuk mengedit, dan ini untuk membuang atau delete, menghapus ya. Bapak Ibu bisa juga menampilkan dengan pilihan ya, misalnya yang sudah lewat all past ya, misalnya sesuai jam tadi ini sudah lewat. Kemudian yang dalam 1 bulan ini, bulan September ini ditampilkan. Kemudian per minggu ya, dalam minggu ini ya. Kemudian di dalam hari ini ya tadi ya, untuk ditampilkan. Nah, kemudian setelah itu kita untuk mengecek apakah mahasiswa sudah mengisi, kita bisa cek di report. Jadi untuk mengecek apakah mahasiswa sudah mengisi, kita bisa cek di report ya. Jadi ini terlihat absensi setiap mahasiswa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin yang penting dilakukan juga adalah status set. Kita klik di status set. Ini tujuannya untuk merubah ya, tampilan sesuai bahasa Indonesia. Misalnya P ini present, kita ganti dengan hadir, atau H kodenya ya, hadir ya. Kemudian late ini mungkin kita tidak ada pakai yang terlambat, kita bisa pakai dengan misalnya sakit ya, S ya, kita ganti sakit. Lalu kemudian izin, I, izin, dan absen ya. Nah, kalau sudah, jangan lihat ini sudah diberikan secara otomatis bobotnya. Kalau hadir 2, sakit 1, izin 1, dan absen 0 ya. Jika kita ingin menambah lagi kategori, bisa diklik di sini. Namun jika tidak, kita bisa klik update untuk menyimpan. Nah, kalau sudah ada, Bapak Ibu bisa cek kembali. Kita ke depan dulu ya, lalu kemudian kita bisa coba klik di sini ya, misalnya kuliah penginderaan jauh tanggal 9 ya. Ini mahasiswanya sudah yang hadir, misalnya dari 3 orang ini hadir, Gilbert, Gema misalnya sakit, dan Saliadi izin ya. Ya, kemudian save attendance ya. Jadi yang mengisi absen mahasiswanya. Nah, nanti kita sebagai dosen bisa melihat report. Nah, sebagai contoh kita bisa cek report ya. Cek report. Nah, untuk pertemuan pertama ya, tanggal 9 September ya, ini sudah hadir, sudah ada informasinya ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Yang lainnya ini belum ya. Nah, hasil ini Bapak Ibu bisa kita ekspor ya, bisa kita ekspor. Jadi ke Excel, export, kita klik export, kemudian user export semua dibiarkan saja. Export spesifik tidak perlu dipilih, no saja. Kemudian klik OK ya. Data Excelnya muncul di bawah, kita bisa klik ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa pertemuan ini ya, untuk pertemuan pertama ini sudah terisi ya, sekaligus nilai ya, atau bobot dari mahasiswa. Jadi 100% hadir, nilainya 100%, kemudian 50-50 sesuai dengan bobot ya. Ini bisa kita simpan Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita bisa kembali ya, kembali ke deskripsi mata kuliah ya. Jadi nanti mahasiswa akan selalu wajib mengisi absen. Jadi ketika jadwal kuliah berjalan ya, mahasiswa sudah harus masuk dan mengisi
absen sesuai dengan jadwal perkuliahan. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, ini membantu agar mahasiswa bisa sekaligus juga aktif. Ya, setiap ada jadwal mereka pasti akan masuk untuk mengisi absen, sekaligus mereka akan mengecek mungkin ada informasi yang disampaikan oleh dosen atau ada materi atau ada apapun ya yang terkait dengan perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Ya, demikian yang bisa dibagikan. Terima kasih.